Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Fathir adalah salah satu surah yang berada di dalam Al-Quranul Karim, di mana nama surah ini diambil dari kata Fathir yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta atau yang memulai penciptaan langit dan bumi. Surah ini juga sering dinamakan dengan surah Al-Malaikat karena pada ayat ketiga disebutkan tentang penciptaan malaikat-malaikat yang memiliki sayap, baik 2, 3 maupun 4, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu dan mengatur berbagai urusan makhluknya. Surah Fathir tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah dengan jumlah keseluruhan ayat sebanyak 45 ayat. Urutan penempatannya di dalam mushaf Al-Quran berada pada surah yang ke-35 yang terletak setelah surah Saba dan sebelum surah Yasin, serta termasuk ke dalam kelompok surah-surah Al-Matsani yang sering dibaca berulang-ulang oleh kaum muslimin. Pokok kandungan utama di dalam surah ini berpusat pada penegasan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bukti-bukti kekuasaan penciptaan alam semesta yang menjadi landasan keimanan yang kokoh bagi setiap hamba. Aspek-aspek kandungan yang terdapat di dalam surah Fathir mencakup beberapa tema pokok yang sangat mendalam, di mana salah satu aspek utamanya adalah penetapan tentang tauhid dan bantahan terhadap kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada masa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kelemahan segala bentuk sesembahan selain dirinya, yang tidak memiliki kuasa sedikitpun atas alam semesta, sekecil kithmir sekalipun, serta mengingatkan manusia agar tidak tertipu oleh tipu daya kehidupan dunia dan godaan setan yang menjadi musuh nyata bagi anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Aspek penting berikutnya yang dibahas di dalam surah Fathir adalah penegasan mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW serta pelipur lara bagi beliau dalam menghadapi penolakan dan pengingkaran dari kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan hati kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan bahwa rasul-rasul sebelum beliau pun telah didustakan dan ditentang oleh kaum mereka masing-masing, namun para rasul tersebut tetap bersabar dan membawa bukti-bukti yang nyata, kitab-kitab, serta kitab yang menerangi. Di samping itu, surah ini juga menyoroti karunia besar, berupa nikmat Al-Quranul Karim, yang diwariskan kepada hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menyikapinya, yaitu orang yang menganiaya diri sendiri, orang yang pertengahan, dan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek lain yang sangat menonjol di dalam surah Fathir adalah uraian mendalam mengenai sunnatullah atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku di alam semesta, seperti pergantian siang dan malam, serta perbedaan penciptaan makhluk yang kesemuanya itu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan mutlak Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan tentang balasan yang akan diterima oleh hambanya kelak di akhirat, di mana orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ampunan serta karunia yang luas di dalam surga yang penuh kenikmatan, sementara orang-orang yang kafir akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih sebagai akibat dari kekufuran yang mereka perbuat sendiri di dunia. Pembahasan di dalam surah Fathir ini ditutup dengan penegasan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghukum manusia disebabkan karena perbuatan dan kedurhakaan mereka, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan satupun makhluk bergerak di atas permukaan bumi ini. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan hukuman mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan, sehingga apabila ajal mereka telah datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui segala perbuatan hambanya untuk diberikan balasan yang setimpal kelak di hari kiamat. Demikianlah uraian sekilas mengenai surah Fathir yang syarat dengan nilai-nilai tauhid, pelajaran iman, serta renungan mendalam tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah dipaparkan ini dapat menambah wawasan keislaman kita, mempertebal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan inspirasi dalam mengamalkan petunjuk Al-Quranul Karim di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.